Bayangin, lo lagi asik mabar. Tiba-tiba kucing lo lari histeris kayak lihat setan. Dan 30 detik kemudian, lantai kamar lo getar hebat. Nah, pertanyaannya, itu cuma kebetulan atau emang alam punya sistem alarm rahasia? Bro, di tengah ancaman The Big One yang terus hantui Indonesia, pertanyaan ini bukan cuma soal mitos receh, tapi ini soal survival. Kita bakal bedah secara pragmatis. Apakah insting hewan beneran bisa jadi penyelamat lo saat peradaban terancam runtuh oleh gempa megatrust? Atau ini cuma cocok logi alias bias kognitif manusia yang lagi panik? Coba lo bayangin, posisi kita sekarang. Kita ini secara harfiah tinggal di atas punggung raksasa yang lagi tidur. Tapi tidurnya nggak nyenyak. Di bawah kaki lo ada lempeng-lempeng tektonik sebesar benua yang lagi saling dorong, saling sikut, nunggu satu titik lemah buat patah dan ngelepasin energi yang saking gedenya bisa bikin gedung pencakar langit goyang kayak jelly. Masalahnya bro, secanggih apapun teknologi sensor seismik yang kita tanam di dalam tanah, manusia seringkali cuma punya waktu hitungan detik buat lari sebelum semuanya jadi kacau. Tapi di tengah keterbatasan teknologi itu, muncul cerita-cerita yang gak masuk akal. Ada laporan soal kawanan burung yang tiba-tiba hilang dari langit. Anjing yang melolong tanpa henti ke arah tanah. Sampai ular yang keluar dari lubang persembunyiannya di tengah musim dingin yang membeku. Cuma buat mati kedinginan di permukaan. Fenomena ini bukan barang baru. Dari catatan sejarah Yunani kuno tahun 373 sebelum Masehi, tikus dan luwak kabur dari kota Helike beberapa hari sebelum gempa dahsyat menggelamin kota itu ke dasar laut. Maju ke zaman modern. Pas gempa Haicheng di Cina tahun 70-an, pemerintah setempat bahkan berani ngelakuin evakuasi massal. Salah satunya karena ngeliat tingkah aneh hewan-hewan di sana. Dan boom, mereka selamat dari bencana besar. Tapi pertanyaannya, apakah ini sains yang belum terpecahkan? Atau cuma sekedar halusinasi manusia yang lagi ketakutan? Apakah hewan-hewan ini beneran punya sensor biologis yang bisa nangkep sinyal dari inti bumi? Atau kita cuma pengen percaya ada sistem alarm alami karena kita ngerasa nggak berdaya di hadapan kekuatan alam yang destruktif? Di babak ini, kita nggak bakal bahas klinik. Kita bakal lihat gimana bumi yang tadinya tenang bisa berubah jadi monster yang haus nerekam dalam sekejap. Dan apakah makhluk hidup di sekitar lo sebenarnya udah teriak-teriak ngasih tahu kalau kiamat kecil bakal segera datang? Sementara lo masih sibuk scrolling sosmed. Kita bakal bedah mekanika getaran, sinyal elektromagnetik, sampai perubahan kimiawi tanah yang mungkin cuma bisa dirasain sama mereka yang punya insting bertahan hidup lebih tajam dari manusia. Mari kita mulai bedah misterinya. Gini bro, sebelum kita kejauhan ngomongin soal klinik atau insting gaib, kita kudu lihat dulu mesin raksasa yang ada di bawah kaki kita. Bumi itu bukan cuma benda mati yang diem doang, tapi lebih kayak raksasa yang lagi gelisah. Pas lempeng bumi geser dan patah, dia nggak cuma bikin tanah goyang, tapi ngelepasin energi gila-gilaan dalam bentuk gelombang seismik yang merambat lewat kerak bumi. Coba bayangin, lo lagi berdiri di atas karpet yang ditarik secara mendadak. Nah, ada dua jenis gelombang utama yang keluar dari pusat ledakan energi itu. Pertama, ada P-wave atau primary wave. Ini adalah gelombang pembuka yang melesat paling cepat. Gerakannya dorong-tarik, kayak pegas atau gelombang suara. Quiet realization. P-wave ini ibarat pesan singkat yang dikirim bumi buat ngasih tahu kalau ada sesuatu yang salah. Tapi masalahnya bro, getaran P-wave ini halus banget. Manusia hampir gak pernah bisa ngerasain gelombang ini, kecuali lo emang lagi bener-bener diem dalam keheningan total. Saraf lo itu lemot bro. Saraf manusia didesain buat ngerespon tekanan yang jelas dan kasar, bukan getaran mikro yang cuma lewat sekelebatan doang. Nah, beberapa detik atau menit setelah P-wave lewat, baru muncul si S-wave alias secondary wave. Ini monster sebenarnya. Gerakannya naik turun atau kanan kiri kayak ular yang lagi ngamuk. Inilah yang bikin gedung-gedung lo runtuh, aspal jalanan pecah, dan bumi kerasa kayak lagi
kocok. Pas lo akhirnya sadar ada gempa dan mulai lari keluar rumah, sebenarnya itu udah telat. Karena yang lo rasain itu udah gelombang penghancurnya. Terus, kenapa hewan bisa tahu duluan? Bedanya, tubuh hewan itu kayak alat laboratorium berjalan yang super canggih. Coba bayangin, anjing atau kucing yang punya bantalan kaki penuh dengan sensor mekanik bernama corpuscle. Sensor ini sensitifnya nggak ngotak bro. Mereka bisa ngerasain getaran P-wave yang baru aja nyentuh permukaan tanah. Getaran yang bagi lo itu nggak ada rasanya sama sekali. Buat seekor anjing, kedatangan P-wave itu mungkin rasanya kayak ada suara ledakan frekuensi rendah yang geter sampai ke tulang sumsum mereka. Bukan cuma soal sentuhan kaki ke tanah bro. Burung-burung di atas pohon atau yang lagi terbang punya kemampuan nangkep infrasound. Itu adalah suara frekuensi rendah di bawah 20 Hz yang gak bakal bisa didengar sama kuping lo yang udah sering dengerin musik pakai earphone volume maksimal. Bumi yang mau pecah itu ngeluarin suara gemuruh rendah yang bikin sistem navigasi burung kacau balau. Jadi, pas lo lihat burung-burung tiba-tiba terbang menjauh dari pantai, atau anjing lo menggonggong ke arah tanah seolah-olah ada setan di sana, mereka sebenarnya lagi nangkep sinyal fisika yang nyata. Mereka udah denger teriakan bumi. Sementara lo masih asik scrolling sosmed tanpa sadar kalau kiamat kecil udah ngetuk pintu depan rumah lo. Mereka nggak lagi ngeramal masa depan. Mereka cuma punya sensor yang lebih upgrade dibanding hardware tubuh lo yang udah mulai usang dimakan peradaban. Nah, sekarang gue mau lo bayangin. Bumi ini bukan cuma tumpukan batu mati bro, tapi sebuah baterai raksasa yang lagi korslet. Pas lempeng-lempeng bumi itu saling adu otot di kedalaman puluhan kilometer, mereka nggak cuma sekadar nimbulin getaran mekanis yang bikin kaca rumah lo getar. Di level mikroskopis, ada kekacauan yang jauh lebih ngeri yang sedang terjadi di bawah sana. Tekanan ekstrim itu merobek struktur mineral di dalam kerak bumi, sampai ngelepasin muatan listrik yang para ilmuwan sebut sebagai P-holes. Muatan ini mengalir deras ke permukaan, nembus air tanah, dan naik ke atmosfer seolah-olah bumi lagi ngeluarin keringat beracun. Efeknya langsung kerasa ke alam bro. Air yang tadinya tenang dan jernih berubah jadi sup kimia yang bikin mual gara-gara reaksi hidrogen peroksida. Ini yang ngejelasin fenomena aneh di L'Aquila, Italia, tahun 2009. Coba bayangin, ada koloni katak yang lagi asik-asiknya masuk musim kawin. Momen di mana mereka biasanya nggak bakal mau pindah tempat demi reproduksi. Tapi tiba-tiba, mereka bubar jalan dan kabur dari kolam 5 hari sebelum gempa besar ngehantam kota itu. Mereka nggak dengar suara ledakan bro. Tapi kulit mereka yang super sensitif ngerasain air kolam yang berubah jadi korosif gara-gara reaksi kimia dari perut bumi yang lagi meronta. Nggak cuma di air, fenomena ini juga nembus sampai ke langit yang lo lihat tiap hari. Pelepasan ion-ion tadi ngerusak keseimbangan di ionosfer, lapisan atmosfer kita yang penuh muatan listrik. Hewan-hewan kayak burung atau serangga yang navigasinya bergantung banget sama medan magnet bumi, tiba-tiba ngerasa kompas internal mereka rusak total. Bayangin, lo lagi nyetir di tengah hutan pakai GPS, terus tiba-tiba petanya muter-muter nggak jelas dan nampil koordinat yang ngaco. Itulah yang dirasain mereka. Dunia di sekitar mereka jadi bising secara elektromagnetik. Buat burung-burung itu, udara tiba-tiba kerasa penuh sama percikan listrik statis yang ganggu banget. Kayak lu lagi berdiri di bawah kabel tegangan tinggi yang terus-terusan bunyi mendengung. Jadi, pas lu ngeliat langit tiba-tiba sepi, atau hewan-hewan ternak mulai lari muter-muter nggak karuan padahal tanah masih diem, itu tandanya alam lagi ngirim sinyal mara bahaya lewat frekuensi yang nggak bisa ditangkap sama panca indera lu yang udah tumpul dimakan zaman. Bumi lagi neriakin peringatan lewat perubahan kimiawi dan gangguan atmosfer. Tapi sayangnya, lu cuma spesies yang terlalu sibuk sama layar gadget, sampai lupa cara baca kode-kode kiamat yang dikirim langsung sama planet ini. Padahal, mereka punya sensor yang jauh melampaui teknologi tercanggih lu. Sebuah indera keenam yang sebenarnya adalah alarm darurat sebelum bencana kosmis ini benar-benar ngeratakin segalanya.
Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan logis di kepala lo. Kalau emang insting hewan ini sebegitu gilanya, kenapa kita nggak sekalian aja bangun early warning system pakai kandang ayam raksasa? Atau mungkin panti asuhan kucing di setiap sudut kota? Kenapa para ilmuwan masih sibuk banget ngurusin kabel dan sensor seismik yang harganya miliaran? Padahal anjing tetangga lo mungkin udah tahu duluan kalau bumi bakal mengamuk. Masalahnya begini bro, di dunia sains, konsistensi itu segalanya. Alam semesta ini nggak bisa diprediksi cuma pakai perasaan. Coba bayangin, kalau kita beneran bikin sistem mitigasi bencana cuma berdasarkan tingkah laku hewan. Masalahnya, hewan itu makhluk hidup yang punya mood, punya rasa lapar, dan bisa stres gara-gara hal sepele yang bahkan nggak ada urusannya sama bencana kosmis. Kadang anjing lo melolong karena dia beneran ngerasain gelombang primer dari gempa yang mau datang lewat sensor di kakinya. Tapi besoknya, dia mungkin melolong cuma karena lihat kucing liar lewat di depan pagar, atau sekedar pengen dikasih makan. Disinilah dilema besarnya bro. Ilmuwan gak bisa naruh nyawa jutaan orang di tangan seekor anjing yang mungkin cuma lagi pengen perhatian. Kalau pemerintah ngebunyiin sirine kiamat dan nyuruh satu kota evakuasi cuma karena sekelompok burung terbang berantakan, terus ternyata gak ada gempa sama sekali, apa yang terjadi? Chaos bro. Orang bakal lari tunggang langgang, kecelakaan di mana-mana, ekonomi berhenti, dan rasa percaya publik bakal hancur berantakan. False alarm itu racun dalam sistem mitigasi. Kita nggak bisa bangun benteng pertahanan buat ngelawan kiamat cuma modal insting yang pelin-pelan. Bumi itu kayak monster yang lagi tidur. Dan hewan-hewan ini emang bisa dengar dengkurannya lebih jelas daripada kita. Tapi monster itu sering ngigo bro. Dan kita nggak pernah tahu mana yang sekedar igauan, mana yang beneran tanda kalau dia mau bangun dan ngeratain peradaban kita dengan satu hentakan. Kita butuh data yang presisi, angka yang pasti, bukan sekedar kode-kode ambigu dari makhluk yang bahkan nggak bisa ngomong sama kita. Itulah kenapa sampai detik ini kita masih terjebak di zona abu-abu. Tahu kalau mereka punya sensor alami, tapi nggak berani bertaruh nyawa di atas pengetahuan mereka yang masih jadi misteri besar buat logika kita. Nah, jadi intinya gini bro, hewan itu emang punya hardware sensor alami yang jauh lebih tajam dari kita. Tubuh mereka itu didesain buat nangkep sinyal-sinyal halus yang lewat di bawah radar indera manusia. Tapi jangan salah kaprah dulu. Mereka itu bukan peramal masa depan yang bisa lo tanya kapan gempa bakal datang lewat kartu tarot. Nggak gitu cara mainnya. Mereka cuma bereaksi sama apa yang lagi terjadi saat itu juga. Lo harus sadar kalau alam tempat kita pijak sekarang ini sebenarnya adalah monster yang lagi tidur. Dan kita, khususnya lo yang tinggal di wilayah Indonesia, lagi duduk manis tepat di atas punggung monster itu, yang kita sebut Ring of Fire. Coba bayangin. Bumi ini kayak tumpukan biskuit raksasa yang terus-menerus ditekan dari berbagai arah. Sampai akhirnya retak dan pecah. Pas retakan itu terjadi, energinya bisa ngeratain peradaban cuma dalam hitungan detik. Brutal? Emang. Alam itu nggak punya perasaan dan nggak punya rasa iba. Dia bakal terus bergerak sesuai hukum fisika, tanpa peduli lo udah siap atau belum. Makanya, sebagai Gen Z yang hidup di zaman informasi, lo nggak boleh cuma pasrah atau malah cuma ngandelin insting peliharaan lo di rumah. Gunain logika lo, gunain sains. Mulailah waspada sama hal-hal teknis yang sering kita remehin. Pahami konstruksi bangunan yang aman, siapin tas siaga bencana yang isinya barang-barang esensial buat survive. Dan yang paling penting, filter semua informasi yang masuk. Jangan gampang kemakan hoax tiap kali ada isu kiamat atau prediksi bencana yang gak masuk akal di media sosial lo. Dunia ini emang tempat yang berbahaya. Dan bencana besar itu bukan soal kalau, tapi soal kapan. Pas bumi beneran goyang dan semuanya berubah jadi kekacauan, yang bakal nyelamatin nyawa lo bukan sekedar kode dari kucing lo yang mendadak aneh, tapi seberapa matang persiapan yang udah lo lakuin jauh-jauh hari buat ngadepin realita yang keras ini. Stay safe, stay prepared bro.
Karena pada akhirnya, logika dan kesiapan kita adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir yang kita punya di atas planet yang gak pernah berhenti bergerak.